Shalom saudaraku. Mari dengan penuh ucapan syukur, bersyukur di hadapan Allah kita, dengan pujian pengagungan bagi Dia. Bersyukur dalam segala hal, di dalam segala situasi. Dia Allah yang menyertai engkau dengan berkat-Nya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Shalom. Apa kabar jemaat yang Tuhan kasihi? Sehat? Sukacita karena pertolongan Tuhan nyata di tengah setiap kehidupan kita. Untuk itu, saya mengajak untuk bangkit berdiri dan kita satu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat ini ya Tuhan Yesus, kalau kami siap beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Amos Hosea, bahkan juga Saudara Dave yang akan memimpin pujian dan tim yang ada. Kami berdoa biarlah urapan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu nyata di tengah setiap kehidupan mereka, supaya lewat pelayanan kami Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, jemaat-Mu diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat seluruh sidang jemaat-Mu. Mungkin ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang menghadapi jalan buntu. Engkau berikan kelegaan, kebebasan kepada mereka, supaya saat ini kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan lewat setiap kehidupan kami, khususnya jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah kami saat ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, Engkau berkarya lewat hidup kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan siap beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudaraku. Mari masuk hadiratnya dengan penuh ucapan syukur dan nikmati berkat-Nya. Disediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Are you ready? Let's go! Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Mari katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, oh Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari sama-sama dengan pujian ini katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia,
bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata, oh dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganmu terangkat, katakan Tuhan hanya dalam pujian umatnya. Oh yeah, Dia hadir di tengah-tengah kita dengan penuh sukacita. Angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Raja di atas segala raja. Oh yeah, come on church, katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata, oh dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Oh, oh. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Oh yeah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tetap bersuka cita. Mari bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Segala pujian, segala hormat, pengagungan hanya bagi Dia, Allah yang setia. Amin saudaraku. Mari angkat suaramu dan katakan, oh segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Oh segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh oh, hey, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, mari angkat suaramu sambil bertepuk tangan yang menarik di hadapan Raja kita dengan penuh ucapan syukur. Mari katakan, oh segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Are you ready? Let's go. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh yeah. Segala puji syukur bagimu Raja. Oh yeah. Yeah. Come on church. Dengan ucapan syukurmu sama-sama katakan, soraklah haleluya. Oh yeah yeah. Angkat suaramu. Haleluya. Saya yakin
bisa lebih dahsyat lagi. Come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, come on. Haleluya. Oh yeah. Haleluya. Oh, haleluya. Soraklah haleluya. Oh yeah. Oh, haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Come on. Kami mau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sebab kekuatan kami hadir saat kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami boleh kuat, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu yang berlaku atas hidup kami. Mari sama-sama dengan pujian ini. Oh yeah. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, 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 oh. Yeah, kami bersyukur hanya kepadamu. Oh, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sekalipun kami lewat lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau bersama kami. Engkau bersama kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, oh, oh. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, oh, ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari katakan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh yeah, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, kami bersyukur Tuhan, Tuhan, dalam setiap musim hidup kami. Oh, dalam setiap hidup kami, rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang terbaik. Oh, kami aman bersama-Mu. Oh, ku bersyukur kepadamu Tuhan.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus Anak-Mu yang tunggal. Supaya setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau berikan buat kami, karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Biarlah kami mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kami dengan takut dan gentar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang berkemenangan, yang kuat dalam Tuhan, dan selalu mengucap syukur. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, Tuhan berkati, shalom. Silakan untuk sekalian, puji Tuhan. Kita bulan ini masih bicara tentang grateful heart. Saya mendapatkan respon juga, saudara, ternyata ada banyak kesaksian di antara jemaat Tuhan yang melewati masa pandemik ini dengan luar biasa. Tetapi penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan membuat orang-orang percaya mengalami kemenangan. Sampai hari ini kalau kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya itu juga dialami oleh saudara sekalian yang saat ini mengikuti ibadah. Di dalam Tuhan kita tahu ada kekuatan, bersama dengan Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Grateful heart yang saya bacakan dalam Kolose pasal yang ketiga mulai ayat 15. Yang berkata, Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu ucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman, menyimpan firman itu dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh, berakar buah dalam Kristus Yesus. Saudara, saya mau cerita sedikit sebuah buku ditulis oleh Reverend Maren R. Carothers. Saya ini anak pendeta, saudara. Jadi buku-buku rohani itu dari kecil itu sudah ada di rumah. Tapi saya gak lupa satu kali, saudara, mama saya sama tante saya juga seorang yang melayani Tuhan, itu seperti kayak sharing sama saya. Jadi tante saya cerita tulisannya Maren R. Carothers. Saya agak lupa itu kapan kira-kira tepatnya. Tapi waktu itu saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, saya belum sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang lahir baru, ya ke gereja, tapi Kristen napas Natal Paskah baru ke gereja, Kristen haleluya hula-hula kesambar halilintar. Saudara, tetapi waktu itu sebelum saya sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus, saya diceritakan bukunya Maren Carothers. Dan tante saya mengajar saya ingat waktu itu. Tante saya mengajar saya untuk selalu mengucap syukur. Saya waktu itu gak ngerti, maklum belum jadi orang Kristen lahir baru, belum sungguh-sungguh dalam Kristus. Jadi ketika tante saya bicara tentang harus mengucap syukur, harus mengucap syukur, apa gitu ya kan. Dan tante saya cerita bukunya Maren Carothers. Dan puji Tuhan, setelah saya bertobat, terima Tuhan Yesus dan melayani Tuhan, saya teringat bukunya Maren Carothers. Sehingga saya cari bukunya, saudara, saya beli dan saya punya koleksinya. Dan ternyata bukunya itu, saudara, dibaca oleh banyak orang, diterjemahkan kurang lebih kepada 59 negara di dunia. 59 negara di dunia, saudara, memiliki bukunya. Dan ternyata, saudara, buku ini sangat memberkati. Saya punya bukunya, saudara, dan saya baca, saya berkata, wow, luar biasa. Jadi ini hamba Tuhan melayani simple banget. Dia dulunya adalah seorang tentara Angkatan Udara Amerika Serikat, dipanggil jadi hamba Tuhan, saudara. Dan akhirnya dia melayani Tuhan dengan menemukan sebuah prinsip yang sangat penting, yaitu apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah kendak Allah dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5:18. Saudara, kenapa orang percaya harus mengucap syukur? Kesaksiannya luar biasa, saudara. Orang-orang yang membaca bukunya dan mempraktekannya, ada banyak kesaksian. Ada orang yang kehilangan kontak lensnya dan mulai rasanya kok nggak nyaman ya, tapi dia teringat ajarannya pendeta Maren Carothers berdasarkan firman Tuhan. Jadi ketika dia belum menemukan kontak lensnya, ini di Amerika jadi lagi musim salju, ya dia cuma berdoa aja, Tuhan saya mengucap syukur, saya tetap terima kasih walaupun saya kehilangan kontak lens.
Semalaman dia mengucap syukur, tidur nyenyak. Saudara, ketika bangun pagi-pagi, dia keluar rumah, tiba-tiba di antara hamparan salju yang begitu bersih ya, dia kayak melihat ada cahaya. Ketika dia datangin cahaya, ternyata itu apa? Konteks lainnya, konteks lainnya. Nah, itu salah satu kesaksiannya. Jadi ketika orang mengucap syukur, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Saya mengutip saudara perkataannya Maren Carruthers. Dia berkata begini, to praise God is to express our acceptance of something that God is permitting to happen. Ketika kita bersyukur kepada Allah, kita mengekspresikan penerimaan kita terhadap sesuatu yang Allah izinkan terjadi, permitting to happen. So to praise God for difficult situation, bersyukur, memuji Allah dalam situasi yang sulit. As sickness, seperti dalam kesakitan, or disaster dalam bencana, means literally that we accept it's happening as part of God's plan to reveal His perfect love for us. Ketika kita bersyukur di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan kita mengalami malapetaka, kesusahan, secara literal kita menerima apa yang terjadi sebagai bagian dari rencana Allah yang menyatakan kesempurnaan kasih-Nya kepada kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, mungkin saudara berkata, Pak, saya setuju bahwa kita harus selalu mengucap syukur. Tapi apa dasarnya? Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Saya menemukan dua hal berdasarkan surat Kolose. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, kita bersyukur karena kita menerima warisan rohani di dalam Kristus Yesus. Kolose 1 ayat 12 berkata, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini, I pray that you will be grateful to God for letting you have part in what He has promised for His people in the kingdom of light. Sebenarnya Rasul Paulus sedang berdoa buat jemaat Kolose. 7 pokok doa yang didoakan. Rasul Paulus tidak berdoa supaya jemaat Kolose jadi orang kaya yang punya cincin berkilauan, yang panggil orang berkata silomen, bukan menjadi orang yang disebut sebagai konglomerat top pada zaman itu di kota Kolose. Tidak, tetapi Rasul Paulus berdoa untuk 7 hal rohani yang sangat penting, saudara. Yang pertama, Rasul Paulus berdoa supaya iman dalam Kristus dan kasih orang-orang percaya di Kolose itu nyata buat orang-orang kudus. Kita memerlukan, saudara, yang namanya iman dan kasih kepada semua orang. Yang kedua, mengetahui kehendak Allah. Kita harus hidup dalam rancangan Tuhan. Yang ketiga, punya hikmat dan pengertian rohani. Kita harus mendapatkan pencerahan rohani, hikmat yang dari Tuhan. Apalagi dalam situasi yang berat seperti ini, kita memerlukan hikmat dan penerangan rohani dari Tuhan. Yang keempat, Rasul Paulus berdoa supaya hidup orang-orang percaya memuliakan dan menyenangkan Allah. Saudara, kalau kita telah ditebus oleh darah Kristus, muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita makan minum pun harus memuliakan Allah. Yang kelima, saudara, kita harus punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengenalan akan Allah, saudara, itu harus ada dan nyata dalam hidup orang-orang percaya. Yang keenam, kita punya kekuatan untuk bertekun dan sabar. Oh, dalam kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, kita harus punya kekuatan di dalam bertekun dan dalam kesabaran sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Dan yang ketujuh, saudara, Rasul Paulus berdoa buat jemaat Kolose supaya jemaat Tuhan penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Saudara, kenapa saya katakan kita mengucap syukur untuk warisan rohani di dalam Kristus? Mana bagian yang menyatakan bahwa kita menerima warisan dalam Kristus, warisan rohani? Saya menemukan, saudara, di dalam ungkapan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan. Nah, ungkapan apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dari bahasa Yunani kleros, inheritance bahasa Inggrisnya, itu pembagian warisan. Jadi saudara, ketika kita hidup dalam Kristus Yesus, ketika Rasul Paulus berdoa supaya orang percaya penuh dengan sukacita dan ucapan syukur, karena kita dapatkan warisan, saudara, warisan rohani yang luar biasa, yang dunia tidak bisa berikan, yang Bill Gates tidak bisa berikan, yang siapa tuh ya konglomerat dunia yang masuk dalam majalah Forbes sebagai orang terkaya di dunia tidak bisa berikan buat kita. Siapa
apapun juga tidak bisa berikan buat kita. Saudara, karena ini hanya di dalam Kristus kita bisa menerima warisan rohani ini. Saudara, apa warisan rohani? Bagi kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah memindahkan kita ke dalam kerajaannya, itu kerajaan terang. Kita telah ditebus dan kita telah menerima pengampunan dosa. Itulah sebabnya kita harus bersyukur karena warisan rohani ini luar biasa. Sehingga Efesus 1 ayat yang ke-6 berkata, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia. Let us praise God for His glorious grace. Kenapa? Karena kita, saudara, menerima sesuatu yang kekal, yang dunia tidak bisa berikan. Saya tidak tahu orang tua saudara wariskan apa. Saya tidak tahu orang tua saudara kayak bagaimana harta kekayaannya. Tetapi saya mau kasih tahu, orang tua saudara walaupun kaya apapun juga tidak bisa berikan warisan ini. Karena ini hanya di dalam Kristus Yesus. Orang tua memang kita mau supaya anak-anak kita jangan melarat hidupnya. Siapa orang tua yang mau anak-anaknya hidup dalam keadaan melarat? Pasti kita ingin supaya anak kita sejahtera. Tetapi orang tua wariskan yang namanya iman dalam Kristus Yesus. Karena warisan rohani ini diberikan di dalam Kristus Yesus. Sekaya apapun saudara, kalau saudara tidak membawa anak-anak saudara, orang-orang dalam rumah saudara menjadi orang yang percaya pada Kristus, warisan ini tidak bisa diberikan. Walaupun mungkin saudara bisa berikan warisan buat anak saudara, tanah, yang lapangan bola, ya lapangan kodok, ada lapangan kodok nggak? Ya lapangan badminton, saudara bisa berikan warisan uang, ya Mas Batangan, Mas di Jawa, Mas Parno, Mas Kirno, siapapun juga, ya saudara-saudara. Tapi tidak bisa saudara, warisan ini diberikan dari harta kita. Tapi warisan rohani ini saudara, hanya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Saya mau cerita sedikit saudara, tentang kisah bagaimana orang mendapatkan warisan. 5 kisah pembagian warisan yang bikin geger dunia. Yang pertama, ada orang bagikan warisan secara acak lewat buku telepon. Ini aneh saudara. Saya nggak tahu ini orang kayak gimana. Ini orang Portugis yang katanya kaya raya. Namanya Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara. Wih, namanya aja begini ya. Dia bagikan hartanya dengan cara yang tidak biasa. 13 tahun sebelum kematiannya, di depan 2 saksi, dia memilih 70 orang secara acak melalui buku telepon untuk menerima warisannya. Aneh gak saudara? Aneh ya. Yang kedua, ada gelandangan yang tiba-tiba dapat warisan 1,7 triliun saudara. Jadi ada sepasang saudara kandung yang hidup di Budapest, Hungaria. Mereka sebenarnya ini gelandangan, miskin luar biasa. Menunya 4M, murah meriah mulus, mincrit saudara. Tetapi secara tidak terduga, ternyata dapat warisan dari neneknya. Jadi rupanya mamanya ini musuhan sama neneknya. Jadi mamanya tidak pernah kasih tahu bahwa mereka punya nenek itu kaya raya. Tapi rupanya nenek ini ketika meninggal ingat punya 2 cucu. Saya gak tahu ceritanya saudara. Pokoknya 2 orang ini cucu dari seorang nenek kaya. Dia wariskan kekayaannya kepada 2 cucunya. Dan cucunya yang gelandangan jadi kaya raya karena terima harta 1,7 T. Aneh gak saudara? Aneh ya. Yang ketiga saudara, orang dapat warisan dari paman yang tinggal di negara berbeda. Jadi ada seorang mahasiswa dari Moldova namanya Sergei Sudev mendapatkan warisan 16,18 triliun. Secara mengejutkan dari pamannya. Jadi mereka gak pernah bertemu selama 10 tahun karena pamannya tinggal di Jerman. Ya dia tinggal di Moldova. Saudara-saudara, ternyata pamannya kaya raya dan tinggalkan warisan 16,18 triliun. Wah, luar biasa dahsyat. Tapi ada yang aneh lagi saudara. Ini pelayan ada warisan dari seorang pelanggan restoran. Jadi ceritanya ada seorang pelayan yang namanya Carol Wood. Ini usianya waktu itu 17 tahun 92 kejadiannya. Dia bekerja di sebuah restoran dan dia merupakan karyawan yang baik, ceria, ramah dan suka membantu. Nah saudara yang melayani di restoran, kerja apapun bersama orang, saudara mesti ceria ya. Saya suka bilang sama hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita melayani Tuhan tuh harus ceria ya. Saudara lihat saya selalu ceria, gigi saya selalu kelihatan ya. Walaupun gigi saya tidak rata, kelihatan terus ya. Harus ceria, harus sukacita. Jadi pelayan restoran ini selalu ceria, melayani pelanggan. Dan ternyata ada seorang pelanggan yang namanya Bill Craxton. Itu menyukainya karena dia ceria, ramah dan suka bantu. Dan sebagai seorang duda tanpa anak, dia sering datang ke sana dan beli makanan. Dan akhirnya mereka kayak akrab gitu ya teman. Dan siapa sangka setelah meninggal yang namanya Bill Craxton yang waktu itu berusia 82 tahun. Tahun 92 meninggalkan warisan yang berjumlah 6,88 miliar. Buat seorang pelanggan restoran yang bukan saudaranya. Yang lebih aneh lagi saudara, ada orang menerima saudara, ada memberikan harta warisannya kepada seekor anjing peliharaannya.
Jadi miliarder properti namanya Leona Hamsi meninggalkan harta sebesar 165,30 miliar pada anjing peliharanya namanya Trouble. Namanya itu Trouble. Ya, kan? Anehnya anjing tersebut pada bagian yang lebih besar, terbesar dibandingkan dengan sisa harta yang dibagikan pada keluarga Hamsley. Ya. Jadi ternyata anjing itu menyenangkan tuannya. Ya. Dan ketika anjingnya saudara kehilangan tuannya, anjing adalah warisan. Saya nggak tahu nih anjing ya nggak apain hartanya saudara ya. Nggak, mungkin nih anjing tiap hari ke salon gitu ya. Nggak makan hotdog ya. Nggak dan segala macam ya. Saya nggak tahu ceritanya saudara. Tapi pertanyaannya begini, ini apa maksudnya saya cerita begini susah? Apa maksudnya saya cerita hal-hal yang aneh ini? Pertanyaannya bagaimana kita menerima warisan rohani dari Bapa Surgawi? Gimana saudara? Ternyata kita lebih unik dari mereka semua. Kenapa? Ungkapan yang melayakkan kamu. Ayat 12. Dari kata Yunani hikano. Hikano itu membuat sanggup melayakkan kita. Kita yang seharusnya saudara tidak layak menerima warisan. Kita nggak layak. Tetapi saudara, warisan rohani yang begitu luar biasa diberikan buat kita. Saya sedikit browsing di internet persyaratan seorang menerima warisan, ternyata ada hukumnya. Wah ya saudara, kita yang muslim pun juga ada aturannya. Gak sembarangan orang terima warisan. Tetapi dalam Alkitab saya menemukan Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Pada zaman itu dalam sebuah keluarga ada yang namanya hamba, ada yang namanya anak. Ada yang namanya doulos, ada yang namanya huios atau teknon. Nah yang namanya doulos dan huios itu beda. Yang namanya doulos itu namanya budak. Tidak akan terima warisan. Dan dia tidak boleh panggil tuannya dengan abah. Dia harus panggil tuannya kurie dari kata Yunani kurios. Tetapi huios atau teknon anak. Ya, huios itu anak yang kata dewasa, teknon itu anak yang masih kecil. Huios itu panggil bapaknya tuh abah. Nah saya baca konteks ayat ini, ternyata pada zaman itu kalau seorang hamba bekerja baik, seorang hamba mengabdi kepada tuannya dengan begitu luar biasa dan tuannya sangat senang kepada hamba ini, diadopsi, diangkat dari doulos jadi huios. Diadopsi sehingga saudara dia menjadi orang yang disebut pewaris harta kekayaan dari tuannya atau bapaknya ketika diangkat jadi anak angkat. Saudara demikian juga kita saudara. Kita karena kasih Bapa 1 Yohanes 3 yang ke-1. Betapa besarnya kasih kata Yunani adalah agape yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya saudara sudah selayaknya kita bersyukur karena warisan rohani dari Bapa Surgawi diberikan karena kasihnya, karena agape. Agape adalah kasih yang diberikan kepada seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak layak menerimanya. Ya kalau tadi ada seorang kaya kasih warisannya kepada pelayan restoran yang baik. Ya seorang nyonya yang tadi kaya raya kasih kepada anjingnya karena dianggap anjing itu menyenangkan dia. Tetapi saudara kita ketika berdosa kita jauh dari Tuhan. Kita punya perbuatan baik. Alkitab katakan seperti kain kotor. Nggak bakal bisa. Tidak mungkin, bahasa Arabnya mustahil. Kata Jepangnya takada itu, bahasa Indianya nehi. Tidak mungkin kita bisa layak saudara. Tetapi kita dilayakkan, kita dimampukan untuk menjadi seorang pewaris. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kenapa kita bersyukur. Kenapa kita berkata haleluya. Kenapa kita berkata glory. Kenapa kita tadi saudara memuji Tuhan. Kenapa kita dalam suasana pandemi begini tetap bersyukur. Tetap memuji Tuhan. Karena warisan rohani dalam Kristus Yesus yaitu apa? Hidup yang kekal. Pengampunan dosa. Kita telah dipindahkan dari kerajaan gelap yaitu kerajaan iblis kepada kerajaan terang. Itu kerajaan dalam Kristus Yesus. Sudah selayaknya kita bersyukur karena warisan rohani. Karena kasih karunia. Karena kebaikan Tuhan. Karena pengampunan dosa yang begitu luar biasa. Saya mau cerita seekor singa yang aneh sekali. Ini kan binatang buas. Binatang buas, saudara kalau ke taman safari, masuk di area kandang singa, itu saudara harus ikuti protokol yang luar biasa. Pernah ada kejadian saudara ada orang gak mau ngikutin dan betul-betul ketakutan saudara. Karena singa itu binatang buas. Tapi singa ini ketika ketemu ada seseorang, hanya satu orang aja. Tiap kali singa ini bertemu saudara dengan orang yang namanya Valentin Gruner, sirga ini singa betina selalu memeluknya. Selalu memeluknya, ini jadi viral, saudara boleh buka di YouTube, ini ada videonya, dipeluk saudara. Kenapa? Karena singa betina ini namanya sirga itu diselamatkan oleh orang yang namanya Valentin Gruner.
Sebenarnya nyaris tewas tetapi diselamatkan dari kecil. Dan singa yang begitu buas berterima kasih. So memeluk orang yang namanya Valentine Griner. Singa yang dalam tanda petik ya nggak bisa diajar sebenarnya. Untuk berterima kasih, bisa berterima kasih. Seharusnya kita berkata glory, haleluya, terima kasih Tuhan. Harusnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau selalu bersyukur kepada Tuhan, itu tandanya saudara bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan kita Kristus Yesus Tuhan kita. Keselamatan dalam Dia. Sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua kita bersyukur karena kita mengalami pembaharuan rohani di dalam Kristus Yesus. Ayat dalam Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kayanya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Garis besar surat Kolose saudara 4 pasal ini terbagi dua. Ada yang namanya teaching, pengajaran doktrin. Dalam pasal 1-2 saudara diajarkan tentang penebusan orang percaya dalam Kristus Yesus. Itu yang tadi kita baca saudara. Tetapi di dalam pasal 3 dan 4 ada yang namanya penerapan kehidupan orang percaya setelah mengalami penebusan. Apa prakteknya? Apa pembaharuan yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita? Ternyata salah satunya dalam Kolose 3 yang ke-8 adalah, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, praktek hidupnya terlihat dari perkataannya. Kalau seseorang masih ada perkataan kotor, masih kebun binatang, masih maki-maki, masih posting hal-hal yang negatif, masih ngata-ngatain orang, masih jadi haters, masih nyerang orang, dipertanyakan saudara hidup saudara dalam Kristus Yesus. Dan jangan lagi mendustai, jangan lagi ada kebohongan. Iblis adalah bapa segala dusta, dan orang yang hidup dalam kebenaran memperkatakan kebenaran. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Orang yang hidup dalam Kristus yang diperbaharui. Dikatakan dalam Kolose 3:15 ada damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatinya sehingga orang itu bersyukur. Kolose 3:15. Orang yang diperbaharui hidup dalam Kristus Yesus, dia mengucapkan perkataan syukur. Kenapa? Karena ada perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga mengucap syukur kepada Allah di dalam hatinya. Perbuatan orang yang diperbaharui rohani dalam Kristus Yesus, katakan dalam Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Orang yang diperbaharui hidupnya dalam Kristus, perbuatannya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau film-film Hollywood kan suka ada ungkapan tuh, film-film, oh Jesus. Ya mohon maaf, itu latah yang bukan rohani. Itu kata sia-sia saudara. Itu cuma latah-latah. Kenapa? Karena ada orang ya mau habis berantem mau bunuh orang. Panggil nama Yesus. Gak benar saudara. Kalau orang melakukan perbuatan dalam nama Yesus, yang diucapkan adalah ucapan syukur. Perbuatannya perbuatan yang memuliakan Allah. Dan orang saudara yang diperbaharui rohani dalam Kristus. Dikatakan mulai Kolose 1 ayat yang pertama. Jadi saya katakan kan pasal 3 dan pasal 4 itu bicara tentang praktek hidup. Nah coba lihat dalam Kolose 3 ayat 1. Karena itu. Ungkapan karena itu. Itu merupakan prakteknya. Therefore. Penerapannya, implikasinya. Kalau kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu artinya kita memiliki pembaharuan rohani hidup baru dalam Kristus. Carilah. Ini bentuk perintah yang bersifat present aktif imperatif. Artinya terus menerus. Bukan bentuknya apa, auris. Ini saya ngomong apa saudara? Saudara gak ngerti ya? Saya juga sedikit bingung nih ya. Bukan dalam bentuk masa lalu, tapi dalam bentuk present. Artinya terus menerus. Carilah perkara yang di atas. Bukan hanya hari Minggu kita haleluya. Hari lain kita hula-hula kesabaran halilintar. Tetapi selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana Kristus ada. Yang duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah. Present aktif imperatif. Artinya terus menerus memikirkan perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Maksudnya apa?
Maksudnya fokus hidup kita sebagai manusia yang diperoleh dalam Kristus adalah apa saudara? Kita harus fokus pada Kristus. Orang yang telah ditebus hidupnya kepada dalam Kristus Yesus. Sekarang kita harus berfokus kepada Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Artinya apa? Kita harus sekarang merubah fokus. Saya teringat ada ungkapan yang berkata begini. Your life is controlled by what you focus on. Tony Robbins seorang motivator hebat. Dia mengatakan kalau kita mau hidup kita itu jadi benar. Your life is controlled by what you focus on. Banyak orang dalam hidupnya fokusnya salah. Saya mau kasih dulu saudara, ini sebuah kisah. Penelitian. Orang dikasih berita dalam waktu 5 menit, 4 berita negatif. Langsung orang tersebut stres. Dan orang tersebut menjadi ketakutan. Karena berita buruk. Apalagi dalam dunia pers. Saya pernah nonton TV. Ya ini dari berita TV yang populer ya. Saya gak bisa sebut nama TV-nya. Sampai istri saya bilang gini. Udah Dad ganti-ganti. Kenapa? Itu pembunuhan, penjamretan, kekerasan rumah tangga. Itu semua ditayangkan. Jadi makanya zaman sekarang saudara banyak orang jadi stres. Kenapa? Karena mohon maaf ya kalau ada wartawan yang mengikuti ibadah ini ya. Saya tidak anti dengan yang namanya pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan dengan mengikuti kode etik jurnalistik. Ya. Tetapi seringkali ya the bad news is our good news. Jadi orang susah jadi negatif. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada hal yang negatif. Saudara sakit hati sama orang. Ya saudara mengikuti ibadah ini, saudara lihat ada sesuatu yang kurang. Aduh kok Pak Amos kayaknya kurang keren bajunya. Aduh Pak Amos kok bajunya mengkilap-mengkilap. Aduh Pak Amos mestinya pakai yang itu mic lidi. Ya, lidinya ada, mic-nya ada saudara. Jadi lidi sama mic bisa saya gabung. Ya Pak Amos ini saya tahu saudara mau kasih yang terbaik. Tetapi jangan salah fokus. Salfok. Seringkali hidup kita salfok sehingga kita gak bisa mengucap syukur. Kalau kita fokus kepada Kristus, kita fokus kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita, pasti ada ucapan syukur. If you change your focus, you will change your emotion. Ikuti kalimat saya, if you change your focus, you will change your emotion. A.Z. Taylor Martin adalah seorang yang dulu dibesarkan oleh seorang ibu yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Kerja di sebuah ladang kapas dan ibunya mohon maaf diperkosa. Lahirlah dia. Jadi dia hidup dalam keadaannya waktu itu penuh dengan kepahitan. Dia merasa lahir ke dalam dunia. I was born by accident, kira-kira begitu. Tetapi karena ibunya adalah orang yang cinta Tuhan. Dia juga adalah orang yang bergereja, orang yang beribadah. Suatu kali dalam keadaan perenungan. Seperti kayak mencari hidup. Ada suara dalam hatinya yang saya percaya itu suara Tuhan. Yang berkata begini, Ezi kamu dapat memilih. Kamu mau tetap seperti ini atau kamu mau keluar dari perasaan tidak berguna ini. Pilihan ada tanganmu. Jadi artinya apa? Kalau dia fokus terus kepada yang namanya hidup yang menderita. Hidup tanpa mengenal ayah, ibu yang tunarungu, yang tidak bisa bicara. Bekerja di ladang kapas dalam satu petik seperti kayak budak waktu itu. Dia pun juga seorang wanita kulit hitam yang sepertinya gak punya masa depan. Saudara dia rubah fokus. Singkat cerita saudara, dia sekolah baik-baik, dapat beasiswa. Kalau gak salah lulusan dari Stanford University, salah satu kampus terbaik di dunia. Dan dia menjadi menteri keuangan pada zamannya Presiden Jimmy Carter. Hidupnya berubah saudara. Kenapa? Karena dia rubah fokusnya. Demikian juga saya suka menceritakan Nick Vujicic. Yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Di usia 6-10 tahun dia berpikir hanya bunuh diri. Tapi suatu kali di usia 15 tahun. Dia mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Yang terambil dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga. Dan sejak itu saudara dia mulai berubah fokus. Semula dia kayak menyesali diri dan berkata saya kayak lagi marah sama Tuhan. Tapi setelah itu fokusnya berbeda dan berubah. Dia berkata I have the choice to be angry at God for what I don't have. Or be thankful for what I do have. Singkat cerita saya pernah cerita berulang kali. Nick Vujicic menjadi pembicara motivator terbaik dunia. Dia menikah dan mendapatkan istri yang cantik dan anak-anak yang normal. Kenapa? If you change your focus, you will change your emotion. Kalau saudara saat ini tidak fokus pada Kristus, saudara fokus terus pada kepahitan, saudara fokus terus pada masalah, fokus terus pada buku tabungan yang sudah mulai menipis. Saudara tidak bisa mengucap syukur. Tapi kalau bangun pagi hari, saudara ingat Tuhan. Siang hari saudara ingat Tuhan. Terus fokus pada Tuhan.
maka saudara menjadi orang percaya yang berbeda. Seorang ibu yang suaminya selalu mengatakan kata-kata kasar, yang suaminya bertindak dengan sewenang-wenang seperti kayak ada abusive dalam pernikahannya. Walaupun tidak secara fisik tapi dari kata-kata, verbal abusive. Tetapi ibu ini luar biasa. Dia punya komunitas yang selalu memberikan dia kekuatan. Tiap kali suaminya menyakiti hatinya, suaminya pergi kerja, dia tidak berdoa dengan berkata Tuhan cabut nyawanya, bukan ya. Nggak boleh ibu berdoa begitu ya. Dia masuk kamar berdoa dan dia rubah fokus. Dia menyanyikan lagu ini dia. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Dia berkata semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku itu sangat mungkin bagiku. Dia berkata di saatku berdaya kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Dia nyanyikan lagu ini, dia rubah fokus. Dan betul susah, suaminya itu diajak temannya ikut sebuah acara khusus. Retreat. Sebenarnya suaminya gak tahu ini retreat kayak apa. Tapi dia ikut retreat buat para pria. Dan di situ suaminya dijamah Tuhan. Pulang dari acara retreat suaminya bertobat, minta ampun sama dia. Keluarganya dipulihkan Tuhan. Kalau saudara dalam hidup selalu mengucap syukur. Karena dua hal ini. Bersyukur karena warisan rohani dalam Kristus. Bersyukur karena saudara diperbaharui hidup rohani dalam Kristus. Maka saya percaya setiap hari saudara diwarnai dengan kata haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Glory. Dan saudara menjadi orang percaya yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Mari saudara kita berdiri bersama, kita berdoa. Kita selalu saudara harus berkata Tuhan terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Saya mengajak saudara sebelum kita berdoa, coba saudara merenung kehidupan saudara. Bagaimana keadaan saudara pada hari-hari terakhir ini? Apakah saudara kehidupannya diwarnai dengan yang namanya persungutan, ketidakpuasan, kemarahan, kepahitan? Sampai saat ini saya mau tanya sama saudara, apakah saudara sudah mengampuni semua orang yang membuat saudara sakit hati? Apakah masih ada ganjalan dalam hati saudara? Saya mengajak jemaat Tuhan untuk rubah fokus. Mari kita mandang pada Kristus yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa Surgawi. Bapa, biarlah setiap jemaat-Mu yang beribadah bersama dengan kami saat ini Tuhan. Engkau melihat hati kami masing-masing. Kami mau merubah fokus hidup kami. Kami bersyukur karena kami adalah pewaris dari kasih karunia Tuhan, yaitu pengampunan hidup yang kekal. Kerajaan yang kami miliki adalah kerajaan terang dalam Kristus Yesus. Dan saat ini Tuhan kami fokus kepada Kristus yang telah mengampuni kami. Kami mau selalu bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan kalau ada di antara jemaat-Mu saat ini. Hidup dalam kepahitan, sakit hati, amarah, kebencian. Hidup dalam persungutan, hidup dalam complaining. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami cabut semua persungutan, semua kata-kata negatif, semua sakit hati, kepahitan. Kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Bila kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur, itu yang terucap dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Kami bersyukur untuk kasihkan Tuhan yang begitu luar biasa. Saat ini Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun. Tuhan kami berdoa untuk Bapak Norman Jayadi, Ibu Saudari Novianti Pelawi, Adik Petra Hamonangan Nahumuri, Bapak Bertron Yudit, Pak Sony Eko Pambudi, Adik Fernando Wahono, Bapak Gali Adik Pramono, Ibu Maria Emmanuel Melissa, Ibu Rosalia, Adik Bernard Joseph Sipe, Bapak Ferdin, Ibu Suryati, Pak Daniel Dani, Ibu Glenis Huta Galung, Saudari Yobel Ananda Putri, Saudari Kui Culan, Saudari Felicia Simanjutak. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati saudara kami ini yang berulang tahun. Tuhan jagai, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan selalu menjagai siang dan malam sehingga hari-hari ke depan, minggu-minggu yang harus melalui bulan-bulan, tahun-tahun kehidupannya penuh dengan berkat Tuhan. Jadi orang percaya yang diberkati untuk menjadi berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami mau tetap berkata buat Indonesia dengan iman. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Angka kesembuhan COVID-19 Indonesia semakin naik dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan perlindungan sehingga mereka melayani dengan penuh sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan jemaat Tuhan. Tuhan kuduskan persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, baik persepuluhan,
persembahan pelayanan, Peduli, persembahan misi, kami persembahkan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya karena Engkau memberikan kami kesempatan beribadah pada saat ini. Sebelum kami kembali dalam aktivitas kami Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda kita mau fokus kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak sekalian yang telah mengikuti ibadah dengan setia. Kami terus berdoa biar Bapak Ibu tetap dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ibadah kita tetap dalam 2 format. Saudara terus berdoa, banyak jemaat yang bertanya kapan kita bisa ibadah lagi. Terus berdoa. Kita telah melihat angka penurunan dari yang terpapar virus corona di Indonesia mulai menurun. Kita terus doakan saudara, supaya angkanya semakin landai, semakin turun. Kita doakan saudara juga untuk para tenaga medis yang terus berjuang, ya, berikan semangat. Kita tahu saudara tidak mudah untuk menghadapi berbagai macam situasi yang sulit dalam pandemi ini. Dan saudara-saudara, kita juga ada ibadah untuk anak-anak jam 9 ya. Saudara jam 9 anak-anak kita ada ibadah EHK jam 9 dan jam 3 sore itu ibadah untuk orang-orang muda. Saya selalu saudara mengingatkan orang-orang muda untuk selalu beribadah dan bersekutu dalam Tuhan. Ya, jangan lupa saudara kita tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Kita selalu pakai 4M, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, selalu pakai masker dan selalu meningkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Amin. Let's go. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh. Hey, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh yeah. Mari bersyukur sama-sama, katakan. Ketahuilah bahwa kasih setianya besar untuk selama-lamanya. Dia Allah yang tak terbatas, kuasanya dahsyat. Saat Dia di pihak kita, maka Dia jadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Berikan sukacitamu buat kiri kananmu. Senyum yang lebar sambil katakan, yes, Yesus kita baik. Yesus kita baik. Allah kita baik. Haleluya. Come on, nikmati kebaikannya. Sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Allah kita. Oh, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Come on. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Woo, come on. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Yes, come on. Kasih setiamu besar
selamanya. Katakan buat kiri kananmu, come on. Kasih setiamu besar selamanya. Yeah. Kasih setiamu